Di pekerjaan kita, secara langsung dan tak langsung untuk bersikap dan berkomunikasi dengan baik itu penting ya. Bahkan ketika kita nggak suka pada lawan bicara. Jadi gimana kita berkomunikasi menanggapi orang yang intimidatif terhadap kita atau mengganggu kita tuh penting. Nah, hal yang sama juga kita bisa terapkan di bagaimana berbagai macam consumer facing channel ya. Tim CS kan sopannya luar biasa. Mau dibentak-bentak di mana padahal yang bikin salah bukan mereka loh, yang bikin salah orang lain. Mereka kan cuma tinggal nerima komplain ya. Tapi mereka selalu ngomongnya terstruktur, rapi, emosinya terjaga. Begitu juga sekarang dengan tim sosial media, mirip-mirip kayak CS. Karena sekarang orang komplain juga dari sosial media dan itu lebih urgent karena begitu komplain di sosial media di timeline terus habis itu panik karena habis itu semua orang jadi tahu ini jadi komplain terbuka. Tapi ada satu brand yang komunikasi di sosial medianya berbeda. Ketimbang komunikasi secara sopan, mereka lebih mengedepankan komunikasi secara otentik. Termasuk walaupun harus merespon komplain customer dengan diledek balik gitu ya. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Nah, ada nggak di sini yang pernah komplain ke customer service atau ke social media admin? Gimana mereka responnya? Hampir semua jawabannya sama lah ya, sopan, proper, terima kasih sudah menghubungi kami, mohon maaf atas ketidaknyamanan, dan lain sebagainya. Wajar banget, karena kebayang ya, kalau responnya belak-belakan ya, sorry ya, emang kita nggak bisa sempurna-sempurna amat, atau sorry ya, standar kita nggak bisa ditemui di brand kita yang kayak gitu-gitu gitu ya, karena kita low budget option nih, dan lain sebagainya. Begitu juga postingan di sosmed, kan juga rapi, sopan ya. Kekurangannya, somehow kok jadi nggak otentik. Kita tahu banget bahwa mereka cuma baca skrip atau ngomong dari skrip hafalan yang udah dikasih bosnya gitu ya. Jadi nggak kerasa otentik, kayak ngomong sama robot. Dan somehow kalau responnya palsu begitu, nggak otentik maksudnya, kayak ngirim pesan bahwa mereka nggak benar-benar peduli sama masalah kita secara bawah sadar. Nah, saya punya contoh real, ini di sales ya. Jadi beberapa waktu lalu saya ke pameran mobil Gias ya. Gaikindo International Auto Expo. Emang niat mau ganti mobil karena ada satu mobil saya yang udah waktunya ganti lah ya. Ada dua brand yang sudah saya incar dari rumah. Dua-duanya brand Asia. Yang satu belum pernah saya pakai, yang satu lagi adalah brand mobil yang udah saya pakai 10 tahun terakhir. Jadi emang udah puas banget sama brand yang satu, di brand yang kedua ya. Nah, yang belum pernah dipakai pun punya opportunity besar. Karena memang saya lagi cari EV, electronic vehicle ya, mobil listrik. Dan brand yang saya belum pernah pakai, brand Asia yang nomor satu ini, itu mereka punya EV. Jadi memang saya ngincer, coba deh saya mau datang ke sana karena saya pengen lihat EV-nya dia gitu ya. Sayangnya apa yang terjadi? Keduanya melayani saya dengan scripted komunikasi ya. Selamat pagi Pak, dan bisa dibantu Pak. Dan semua data-data formal standar yang kerasa scripted gitu ya. Nah, ya sudah, saya terus habis itu karena ini pameran gede, mumpung, jadi saya mampir ke tempat lain. Jadi saya mampir ke booth-nya Mercedes. Nyobain Mercedes GLC 300. Dari dulu pengen banget punya ini, masuk, cobain gitu ya, duduk di kabin gitu ya, walaupun nggak jalan gitu ya. Ngerasain handlingnya, experience-nya, materialnya gimana gitu ya. Lalu keluar. Pas masuk ke mobilnya tidak ada orang sales. Waktu saya masuk ke mobil tuh nggak ada orang sales di sekeliling. Kebetulan lagi ngelain yang lain. Oh ya udah saya masuk. Begitu keluar, tiba-tiba ada orang sales di samping saya. Yang menarik adalah mereka nggak greet secara scripted seperti dua brand Asia itu. Kalau yang tadi kan selamat siang Pak, ada yang bisa dibantu saya ini bla bla segala macam ya. Nah kalau yang sekarang enggak, mereka nggak ngomong seperti itu. Salesman-nya menyapa saya dengan cara yang amat sangat beda. Jadi begitu saya keluar, dia langsung bilang, Pak ini mobil bagus banget, enak banget, banyak yang suka gitu ya. Jadi langsung kayak teman. Bedanya apa? Dua brand pertama, brand Asia yang tadi ya, kerasa nggak otentik. Greeting harusnya untuk bangun kedekatan kan. Tapi dengan kata-kata yang scripted, formal, akhirnya malah jadi ada jarak. Sementara si Mercedes ini masuk dengan kalimat yang otentik, akrab, nggak scripted, dia nggak ngenalin diri dulu, tapi langsung masuk ke apa yang kita lagi pikirin. Sehingga kedekatannya pun langsung kebangun. Nah, ada satu brand yang punya cara yang sama, bahkan lebih dahsyat lagi. Ketimbang pakai kata-kata dan kalimat formal yang aman gitu ya, mereka malah mengedepankan komunikasi yang apa adanya, blak-blakan. Suka ya suka, nggak suka ya nggak suka. Bahkan mereka bisa nge-troll atau bercandain komen negatif konsumen. Postingan yang bernada agak ngeledek pun banyak. Brand ini adalah Ryanair, low budget airline dari Irlandia. Silakan aja coba dilihat di Instagramnya Ryanair gitu ya. Contohnya ada satu postingan kursi berbayar gitu ya. Jadi namanya low budget airline, untuk kita bisa milih kursinya kan kita harus bayar. Nah,
Apalagi kalau kita terbang berdua. Ketika terbang berdua kan kita maunya duduk samping-sampingan gitu ya. Nah, mereka bikin postingan, Valentine's Day is coming. No, we will not put you and your partner sit together for free. Jadi bahkan mereka mengolok-olok gitu ya. Walaupun Valentine's Day akan datang gitu ya, tapi mereka tidak akan membiarkan orang duduk berdua, duduk samping-sampingan. Jadi akan dipisah sama dia supaya kita beli kursi gitu ya. Jadi bahkan di-troll seperti itu gitu. Begitu juga dengan ada postingan kabin baggage yang cuma bisa satu gitu ya kan, ketika kita bawa koper ke kabin cuma bisa satu. Mereka mengolok-olok konsumen dengan nunjukin konsumen yang berusaha ngumpetin bawaannya, ditaruh di dalam jaket, di kantong celana lah, dan lain sebagainya. Supaya mereka bisa bawa barang lebih banyak ke kabin. Jadi justru dibuat bercandaan gitu ya. Nah, begitu juga yang ketiga, ada postingan terima kasih konsumen karena dapat kursi yang legroomnya lega. Jadi ada satu orang dapat legroom lega, terus dia foto, oh kakinya lega karena memang ini dekat jendela darurat gitu ya. Dia post dan dia bilang thanks Ryanair. Terus dia nyantumin tingginya dia 6,5 kalau nggak salah. Jadi 6 kaki berapa gitu ya tingginya gitu. Nah, ini kan postingan bagus ya. Nah, Ryanair-nya itu balasnya justru dengan bercanda. Dia bilang ini bukan Tinder, jadi nggak perlu nulis tinggi berapa. Nah, jadi ini memang bercandaannya bule ya. Tapi itu tadi, momen di mana nulis data tertinggi itu sama kayak di Tinder ya, aplikasi pencarian jodoh gitu ya. Nah, jadi bahkan mereka bisa komunikasi sebegitu belak-belakannya, sebegitu otentik dan apa ya, ya udah begitu aja, nggak formal gitu. Nah, Ryanair ini jadi satu dari amat sedikit brand di mana kita berasa berinteraksi dengan manusia. Karena komennya apa adanya, postingannya ya kayak manusia, bukan scripted yang formal normatif. Nah, pertanyaannya kenapa ini menarik? Apa benefitnya mereka melakukan ini? Yang pertama, set expectation. Jadi dengan kita jadi otentik, kita bisa memanage expectation. Ini cara pintar untuk memanage expectation. Bahwa ini low budget airlines, di mana segala-galanya ya bayar, kursi bayar, bagasi bayar, dan lain sebagainya. Kalau mereka terlalu soft untuk jaga perasaan orang dengan kata-kata yang scripted dan normatif, akhirnya orang akan punya ekspektasi, coba deh komplain aja di sana, kali aja bisa. Dengan nunjukin gimana mereka respon postingan orang, baik komplain atau pujian, orang jadi tahu apa yang mereka bisa harapkan dari Ryanair dan apa yang enggak. Jadi mereka nggak buang-buang waktu dengan basa-basi, karena konsumen juga udah tahu harus gimana. Yang kedua, authenticity ini bikin orang jadi nggak was-was. Jadi otak manusia itu kan punya program untuk survive. Caranya dengan mengakses apapun yang ada di hadapannya gitu ya, yang di-expose ke hadapannya. Kalau bahaya, maka otak akan siap-siap kabur. Kalau pleasurable atau membahagiakan, maka otak akan siap-siap ayo diambil gitu ya. Sayangnya nggak semua langsung bisa ke-detect ini tuh pain atau pleasure gitu ya. Termasuk ketika kita lagi buka konten kan. Otak tuh secara cepat dia akan menduga ini konten menarik apa enggak. Kalau menarik dia dia perhatikan, disimpan, dibagikan, mungkin begitu berbahaya, informasi berbahaya, maka dia juga tahu harus ngerespon apa. Kalau yang tengah-tengah akan dilewatin aja gitu. Nah, ketika kita belum tahu, nah kan kita nggak selalu tahu gitu ya. Ketika kita belum tahu, maka kita pun nggak jadi diri sendiri gitu. Wah, kita nggak tahu, sama ketika ketemu orang ya. Ketika ketemu orang baru kan kita jaim. Aslinya kita belum keluar karena kita butuh tahu dulu. Harus bersikap gimana sih? Kita butuh assess orang yang di depan kita. Ini orang yang kayak apa? Dan sayangnya lagi, orang baru yang ketemu kita juga ngelakuin hal yang sama. Jadi kita bisa kuat-kuatan jaim sampai ada yang mulai ngebuka aslinya dia kayak apa, gitu ya. Dan akhirnya orang akan di posisi was-was lebih lama lagi karena sama-sama jaim dan sama-sama nge-stress. Nah, ketika orang otentik, lepas dari suka atau nggak suka, orang nggak jaim, orang tahu harus ngerespon gimana, sehingga hubungan bisa kebangun dengan lebih cepat. Kalau cocok gitu ya. Kalau nggak cocok ya udah, biar aja lepas. It's okay, clear dari awal. Nggak bisa dipaksain. Karena mereka tahu nggak bisa muasin semua orang. Nah, selanjutnya lagi dengan jadi otentik, jadi punya nyawa karena memang tidak sempurna. Manusia itu kan disukai karena ketidaksempurnaannya. Kadang bisa marah, kadang bisa belak-belakan, tapi jadi di situ karakternya justru malah kebangun gitu. Lihatlah teman-teman yang kita sukain, yang kita apal, justru yang ada bandel-bandelnya dikit, ada cacat-cacatnya dikit kelakuannya gitu ya. Kalau yang lurus-lurus aja sempurna-sempurna amat, nggak menarik gitu, kayak nggak ada nyawanya, kurang lebih kan gitu ya. Nah, begitu juga dengan orang-orang berinteraksi dengan konsumen. Kalau mereka pakai skrip yang formal dan normatif, akhirnya jadi kayak ngomong sama robot. Karena semua komunikasinya sama, nggak ada rasanya, seolah-olah semua karakter dan personality-nya sama. Ingat, emosi itu perlu dibalas dan akan selalu dibalas dengan emosi. Coba ceritain joke ke orang, lalu kita ketawa, tapi orang itu nggak ketawa. Maka kita pun akan
akan diem gitu karena tidak berbalas, atau sana ngebalasnya dengan ketawa karir ya, kan nggak enak juga. Begitu juga dengan marah, ketika kita marah ke orang gitu ya, dan orang jawabannya lempeng, malah kita makin emosi, kayak nggak puas gitu. Karena setiap kita marah, kemarahan kita itu diekspresikan bukan sekedar untuk mengekspresikan perasaan gitu ya, tapi juga untuk dalam tanda kutip melukai dia supaya dia ikutan marah gitu ya. Dan kalau dianya nggak terluka, dia nggak marah, malah kita yang justru makin marah. Kok nggak mempan gitu ya. Jadi manusia ini memang emotional animal gitu ya. Kalau kita ngomong dengan penuh emosi tapi dibalas dengan emosi datar, maka nggak memuaskan. Justru itu authenticity ini membuat pesannya jadi punya emosi, jadi lebih ada rasanya gitu. Jadi justru gaya komunikasi yang begitu ini yang bikin orang suka, walaupun ada yang nggak suka juga, tapi jadi ada rasanya. Selanjutnya lagi adalah otentisitas ini membuat konten-konten dari Ryanair ini unpredictable, sehingga jadi lebih diingat. Secara umum, hampir semua perusahaan dididik untuk merespon secara baik, sabar, formal, sopan, scripted, dan lain sebagainya. Dan ketika semua begitu, akhirnya nggak ada pembeda. Ryanair melakukan itu, dan akhirnya membantu mereka untuk jadi lebih diingat. Karena tidak terduga, kok beda ya? Ingat, balik lagi tadi, kita kan otak berusaha mempredik untuk tadi, ini pleasure or pain gitu kan, untuk survive gitu ya. Ketika otaknya terkecoh, karena loh kok ini nggak sesuai sama database-nya, maka otak akan terus ngikutin, karena wah berbahaya nih, karena kita tidak bisa menduga ini apa gitu. Dan maka dari itu konten-konten, segala sesuatu yang tidak terduga, yang unpredictable, akan jauh lebih diingat. Begitu juga dengan si kontennya Ryanair ini, approach authenticity itu yang memang unik, karena semua orang formal, akhirnya jadi diingat karena unpredictable. Selanjutnya lagi adalah jadi create story gitu kan, authenticity-nya. Suka nggak suka gaya komunikasi gini kan menciptakan drama, dan drama menciptakan story. Lihat deh, guru kayak apa yang kita ingat waktu zaman sekolah ya maksudnya. Guru killer, guru yang koboi, guru yang preman, guru yang segala macam guru yang di luar kebiasaan. Begitu juga dengan juri-juri ajang pencarian bakat gitu. Lihat siapa yang kita ingat. Ada Simon Cowell gitu ya, yang sering dicap antagonis, tapi banyak yang sadar bahwa lepas dari omongannya yang kelewat pedas, komennya sebenarnya valid dan fair. Yang biasa-biasa aja gimana, nggak diingat gitu ya. Jadi memang karakter, terutama yang kontroversi kayak gini, bantu untuk create story di otak kita. Jadi lebih ada rasanya dan jadi lebih diingat. Nah, ketika mereka menggunakan approach yang otentik begini, akhirnya brand mereka pun juga jadi lebih diingat, jadi punya rasa gitu ya. Nah, pertanyaannya jadi ada risikonya nggak ketika kita melakukan gini? Selalu ada, karena nggak semua orang bisa cocok atau nggak cocok dengan komunikasi gitu. Selalu ada yang nggak suka. Tapi balik lagi ke teori dasar segmentasi dan targeting. Kita nggak bisa muasin semua orang, ketika kita berusaha muasin semua orang, kita lagi nggak memuaskan semua orang sebenarnya. Karena akhirnya jadi main aman-aman aja. Nggak ada rasanya kok gitu-gitu aja. So, jadi harus gimana? Balik lagi ke konsumen yang kita mau sasar. Kalau kita yakin bahwa konsumen yang disasar adalah mereka yang progresif, yang open-minded, yang bisa terima hal semacam ini, silakan dilakukan. Jadi otentik aja dan nggak usah pusing sama yang nggak suka. Selalu ada orang yang nggak suka. Gitu. Tapi harus hati-hati, jangan kelewat batas, karena ini nih bisa minggir jurang banget ya. Kalau kepleset dikit, bisa amat sangat berbahaya. And anyway, authenticity-nya bisa dicari, authenticity yang dalam bentuk lain, nggak harus sama seperti Ryanair. Oke, seperti biasa ada kuis pertanyaannya sebagai berikut. Dan pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.